Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم العاشر من جماد الآخرة عام 1446 للهجرة نواصل قراءتنا في الملخص في شرح كتاب التوحيد من الشيخ صالح الفوزان حفظه taala. Kita kembali melanjutkan pada hari ini pembacaan Al-Mulakhas, kitab Al-Mulakhas yang menjelaskan kitab Tauhid. Ya, naam, karangan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Mana kita kemarin telah membaca ayat yang ke-23 dari surat Al-Isra, yang di dalam kitab Tauhid ini disebutkan ayat 23 dalam surat Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian kita telah membaca sedikit dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan terkait kata-kata, kosakata di dalam ayat ini, kemudian makna al-ijmali dan munasabatul ayah, makna global dan kesesuaian ayat ini dengan bab. Dan kita akan sempurnakan dengan ma yustafadu minal ayah, apa-apa saja yang dapat diambil dari ayat ini, faedah-faedah yang dapat diambil dari ayat ini. Nah, kita baca anna tauhida huwa awwalu ma amarallahu bihi minal wajibati wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abdi. Sesungguhnya at-tauhid, sesungguhnya tauhid itu adalah awwalu ma amarallahu bihi minal wajibat. Adalah perintah pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal wajibat, dari kewajiban-kewajiban. Wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abdi. Dan itu merupakan hukuk, merupakan hak. Hak pertama, awwalul hukuk merupakan hak pertama yang wajib atas seorang hamba. Ini yang pertama, faedah pertama dari ayat tersebut. Yang kemarin disebutkan bahwasannya Allah memulai perintah-perintah dengan tauhid. Wa qadha rabbuka, Allah Subhanahu wa taala memutuskan. Itu yang pertama tauhid, kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kedua orang tua, kemudian yang seterusnya dan yang seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya awwalu ma amarallahu bi, itu merupakan perkara pertama, perintah pertama yang diwajibkan oleh Allah dari kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua adalah ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal itsbati fa fiha dalilun ala anna tauhida la yaqumu illa ala nafyi wal itsbati, nafyil ibadati amma siwallahi wa itsbatiha lillahi kama sabaqa. Bahwasanya apa-apa yang terkandung fi kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, minan nafyi wal itsbat, berupa penafian dan juga isbat, penetapan. Ya, apa yang terkandung di dalam kalimat ini berupa nafi wal isbat, maka fafiha dalilun ala anna tauhida la yaqumu illa ala nafi wal isbat. Maka di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya anna tauhida la yaqumu illa ala nafi wal isbat. Bahwasannya tauhid tidak terwujud kecuali dengan nafi dan juga isbat. Yakni nafyul ibadah, menafikan ibadah dari semua selain Allah Subhanahu wa taala,
wa itsbatiha lillah, dan juga menetapkan isbat menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kama sabaq, sebagaimana yang telah lalu. Ya, ini kita telah lalui di ayat yang sebelumnya. Nafi wal isbat. Harus ada nafi ibadah kepada selain Allah, dan juga isbat menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Naam. Kemudian yang berikutnya, yang nomor tiga di sini adalah عظمة حق الوالدين حيث عطف حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية. عظمة حق الوالدين. Ya, di sini terkait besarnya hak kedua orang tua, besarnya hak kedua orang tua, di mana hak kedua orang tua itu atafa haqqahuma ala haqqi. Hak kedua orang tua apa digandengkan digandengkan ala haqqi, ya, dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fil martabati tsaniyah, di mana naam hak tersebut untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ini datang di fil martabati tsaniyah, berada di urutan kedua. Baik, ini yang ketiga terkait hak kedua orang tua, menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Kita telah tahu bagaimana besarnya tauhid, kedudukan tauhid. Dan ternyata setelah tauhid, ja'a fil martabatis tsaniyah. Martabah yang kedua adalah ini hak kedua orang tua, birrul walidain. Nah, kemudian yang keempat dari ma yustafadu minal ayah adalah wujubu al-ihsani ilal walidaini bijami'i anwa'il ihsani li'annahu lam yakhussu naw'an duna naw'in. Ya, kemudian yang keempat adalah wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan bijami'i anwa'il ihsani, dengan segala bentuk perbuatan kebaikan. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan naw'an duna naw'in, tidak mengkhususkan pada jenis tertentu tanpa yang lainnya. Ya, tidak ditentukan. Ini menunjukkan ihsan ilal walidain bi jami'i anwa'il ihsani. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua dengan segala bentuk kebaikan. Ya, tidak ada pengkhususan. Kemudian yang kelima atau yang keempat ini tentu saja ketika ia berlawanan dengan hak Allah, seperti untuk disuruh untuk menyekutukan Allah, maka tentu saja hak Allah, ini ya tauhid, itu lebih utama. Ya, kemudian yang kelima di sini yang terakhir disebutkan tahrimu uquqil walidaini. Faedah pelajaran yang dapat diambil dari ayat itu adalah, nah, nomor di sini nomor 5, tahrimu uquqil walidain, haramnya berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ya, dapat disimpulkan bahwasannya, nah, demikian haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Karena itu adalah sesuatu yang kebalikan dengannya. Seperti di ayat hanya disebutkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun mafhumul mukhalafah, pemahaman yang diambil itu juga menunjukkan tahrimu uquqil walidin. Bahwasannya diharamkan untuk durhaka kepada kedua orang tua.
Kemudian di sini di ayat berikutnya Syekh Muhammad mengatakan wa qaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Al-ayah An-Nisa ayat sadis wa thalathin. Ayat 36 dari surat An-Nisa. Ini masih terkait tauhid, kedudukan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "U'budullah." Sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian di sini Syekh menjelaskan beberapa mufradat. Yang pertama la tusyriku, utrukus syirka. Jangan kalian berbuat syirik. Yakni tinggalkanlah kesyirikan. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Kesyirikan adalah taswiyatu, menyamakan. Taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah. Misalnya adalah sebuah pohon. Menyamakan pohon dengan Allah pada hal-hal yang khusus untuk Allah. Menciptakan. Allah lah yang khusus. Yang hanya bisa menciptakan adalah Allah. Yang bisa memberi rezeki adalah Allah. Dan yang naam berhak diibadahi hanyalah Allah. Sehingga pohon tidak boleh untuk disamakan. Ya di sini adalah perbuatan kesyirikan yang harus diutruku, ditinggalkan. Kemudian syai'an. Ya di sini ada la tusyriku bihi syai'an. Adapun u'budu sebelumnya telah disebutkan apa itu al-ibadah. Syai'an. Syai'an di sini bentuknya nakirah fi siyaqin nahi. Bentuk katanya nakirah dalam konteks larangan. Nakirah itu umum dalam konteks larangan. Fata'ummu syirka kabirahu was saghirahu. Karena dia bentuknya nakirah fi siyaqin nahyi, ada larangan di sini la. Ini artinya janganlah. Maka arti syai'an ini ta'ummu syirka. Sehingga mencakup segala jenis kesyirikan. Maknanya menjadi umum. Kabirahu wa saghirahu. Baik yang syirik besar maupun syirik kecil. Ternyata ada syirik besar dan ada syirik kecil yang mana dua-duanya naam dilarang oleh agama Islam dan harus untuk ditinggalkan. Utrukus syirka. La tusyriku. Nah, demikian kajian kita pada siang hari ini. Adapun makna global, makna ijmali dan juga munasabatul ayah, keterkaitan ayat ini dengan bab tauhid ya. Insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan juga menjadikan kita golongan orang-orang yang bertauhid, yang na'am ibadillah, golongan hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.